Halo semuanya, kembali lagi di channel HR Fans. Akhirnya kita sampai di episode terakhir The Falcon and the Winter Soldier, yang sekaligus menjadi debut pertama Sam Wilson sebagai Kapten Amerika. Nggak usah berlama-lama, silakan duduk manis dan selamat bergabung di HR Fans bahas-bahas film. Sebelum lanjut menonton, spoiler warning dulu buat kalian yang belum menyaksikan episode ke-6 The Falcon and the Winter Soldier. Dan jangan lupa buat tekan tombol subscribe buat kalian yang baru bergabung, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Episode dimulai dengan anggota Flag Smasher yang akan melancarkan aksinya untuk menghentikan pemungutan suara GRC untuk memulangkan pengungsi The Blip ke rumah mereka masing-masing. Flag Smasher menyusup ke gedung pertemuan di New York dan mengacaukan acara. Namun aksi mereka berusaha digagalkan oleh Sam dan Bucky, yang rupanya mereka dibantu oleh Sharon Carter yang tiba-tiba muncul di New York. Di dalam gedung, Karli menghubungi Bucky dan memintanya untuk tidak ikut campur urusannya tersebut. Bucky berusaha mempengaruhi Karli untuk membatalkan rencananya, namun Karli tetap tidak mendengarkannya. Para peserta GRC akhirnya dievakuasi keluar dari gedung. Sam akhirnya muncul dengan suit baru Kapten Amerikanya dan mencoba menggagalkan rencana Karli tersebut. Karena itu mungkin sebuah jebakan Karli untuk menculik para peserta GRC. Sayangnya, usaha Sam digagalkan oleh George Batroc yang ingin membalas dendam kepadanya. Dan akhirnya mereka pun terlibat pertarungan di dalam gedung GRC tersebut. Sementara itu, di luar gedung, Bucky dengan sepeda motor berusaha menghalangi laju mobil yang akan membawa peserta GRC tersebut, yang dikoordinir oleh Dovich. Karli pun ikut bergabung melawan Bucky. Tak lama setelah itu, John Walker datang dengan shield barunya yang berbahan metal biasa, namun mampu melindunginya dari serangan anggota Flag Smasher. Sharon lalu meminta Sam untuk mengejar helikopter yang juga membawa peserta GRC lainnya, yang membuat Sam harus meninggalkan pertarungannya dengan Batroc. Dengan bantuan Red Wing, Sam meminta salah satu sandera yang mampu mengendalikan helikopter untuk mengambil alih kemudi saat Sam membawa keluar salah satu anggota Flag Smasher tersebut. Aksi Sam mendapat apresiasi dari warga yang melihatnya, yang kini memanggilnya dengan sebutan Kapten Amerika baru. John Walker akhirnya melakukan sesuatu aksi yang heroik yang selama ini kita nantikan, di mana dirinya lebih memilih menyelamatkan peserta GRC yang hampir terjatuh daripada harus mengejar Karli untuk menuntaskan dendamnya atas kematian Lemar Hoskin. Sayangnya, aksi Walker tersebut dihalangi oleh Flag Smasher dan membuatnya terjatuh, hingga Sam akhirnya tiba dan menyelamatkan peserta GRC tersebut. Setelah itu, Batroc mengacau dan menembakkan asap yang membuat anggota Flag Smasher berpencar. Tapi dengan suit barunya, Sam mampu melacak keberadaan mereka. Karli lalu bertemu dengan Sharon Carter, yang akhirnya mengakui dirinya sebagai power broker. Batroc pun mendatangi mereka dan menagih Sharon honor yang dijanjikan sebelumnya, sambil mengancam akan membocorkan identitas Sharon Carter sebagai power broker. Namun Sharon menembak Batroc, diikuti dengan Karli yang juga menembaki Sharon Carter, hingga Sam pun datang. Karli yang emosi malah menyerang Sam karena rencananya telah gagal dengan membabi buta. Namun Sam memilih untuk bertahan dan tidak menyerang Karli. Saat Karli akan menembak Sam, Sharon bangkit dan menembaki Karli hingga Karli pun tewas. Di tempat lain, Dovich dan anggota Flag Smasher lain tertangkap oleh Bucky dan John Walker. Sam lalu membawa jasad Karli dan bertemu para petinggi GRC, lalu menceramahi mereka dengan keputusan yang akan mereka ambil terhadap pengungsi The Blip. Lalu menjelaskan kalau Karli dan Flag Smasher bukanlah teroris dan mengajak bernegosiasi karena selama ini mereka tidak pernah didengarkan. Ceramah Sam tersebut rupanya tersorot kamera televisi
dan tanpa ia sadari malah menginfluence banyak orang termasuk Isaiah Bradley, John Walker, Bucky, bahkan mungkin menginspirasi Elijah Bradley. Setelah kejadian tersebut, Bucky lalu menemui Nakajima untuk mengakui kalau dirinya yang telah membunuh anaknya saat dirinya masih menjadi The Winter Soldier dan menuntaskan penebusan dosanya. Isaiah Bradley pun mendapatkan haknya untuk diakui atas pengabdiannya terhadap negara. John Walker akhirnya memiliki suitnya sendiri dan Val menamainya dengan sebutan US Agent. Sementara itu di Raft, Zemo mendengarkan berita kalau anggota Flexmaster lainnya telah tewas dibunuh oleh asistennya. Dalam mid-credit scene, Sharon Carter pun akhirnya mendapatkan penghapusan jejak kriminalnya dan kembali mendapatkan namanya sebagai Agent Carter. Namun plot twist, Carter menghubungi seseorang untuk mengabari hal tersebut dan merencanakan sesuatu dengan proyek rahasia pemerintah. Episode 6 pun selesai. Sekarang kita masuk ke poin-poin penting yang ada di episode 6 kali ini. Karli akhirnya tewas di tangan Sharon Carter. Scene epik dan sedih ketika Sam menggendong jasad Karli ke petugas medis, di mana scene ini membuat Sam akhirnya tersorot oleh media hingga dirinya menemui petinggi JRC untuk menjelaskan tujuan Karli. Lalu ada John Walker yang akhirnya melakukan aksi heroiknya, menyelamatkan peserta JRC dan mengurungkan dendamnya kepada Karli yang sudah menewaskan sahabatnya Lemar Hoskin. Terlihat reaksi John Walker saat memilih antara menyelamatkan orang atau menuntaskan dendamnya, karena dirinya memang orang temperamen yang suka mengambil keputusan terburu-buru. Namun kali ini keputusannya adalah hal paling tepat sehingga orang-orang menjadi berempati kepada dirinya. Di akhir episode, dirinya akhirnya memakai suit berwarna hitam dan diberi nama US Agent oleh Val. Val lalu merekrutnya untuk pembentukan sebuah tim yang masih belum kita ketahui. Namun kata-kata Val ini berhubungan dengan Zemo yang mengatakan kalau Zemo adalah teman kita yang bisa mengacu kepada tim Thunderbolt, di mana anggotanya berisikan Zemo dan John Walker. Selanjutnya ada Sharon Carter yang akhirnya mengakui kalau dirinya adalah power broker, di mana dirinya merasa sakit hati kepada pemerintah karena telah menganggap dirinya pengkhianat saat di film Captain America Civil War. Selain Karli, Sharon Carter juga membunuh salah seorang anggota Flexmaster yang bernama Linnox dengan bom gas merkuri. Di mid-credit scene, akhirnya dirinya kembali mendapatkan namanya sebagai Agent Carter, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Carter untuk melaksanakan niat jahatnya kepada pemerintah dan menghubungi seseorang yang masih belum kita ketahui. Isaiah Bradley akhirnya mendapatkan pengakuan atas pengabdiannya terhadap negara dan membuatkannya patung penghormatan di Smithsonian Institute atau Museum Kapten Amerika yang diakui pemerintah. Di belakangnya pun tertulis kisah Isaiah Bradley yang diceritakan kepada Sam di episode sebelumnya. Namun ini bukan akhir untuk Isaiah Bradley, karena dirinya memiliki cucu yang bernama Elijah Bradley yang kalau di komik dirinya akan menjadi salah satu anggota Young Avenger yang bernama Patriot. Sejauh ini MCU telah mengenalkan si kembar Tommy dan Billy. Disusul nantinya akan ada Kate Bishop dalam serial Hawkeye. Kita juga mendapatkan momen singkat di mana terlihat Joaquin Torres yang sedang menyaksikan ceramah Sam saat menemui petinggi JRC. Namun bukan itu saja, kita melihat sedikit penampakan beberapa perangkat yang sedang dikerjakan oleh Joaquin Torres, yang kemungkinan dirinya sedang memperbaiki sayap mekanik Falcon yang ditinggalkan di episode lalu. Dan dirinya akan menggantikan Sam Wilson sebagai Dave Falcon yang baru nantinya. Dan yang terakhir ada Sam Wilson yang akhirnya menjadi Kapten Amerika yang baru. Kostum yang ia dapat dari Wakanda memang terlihat gagah dan sangat keren digunakan oleh Sam Wilson. Dengan teknologi baru pada suitnya, walau tanpa serum Super Soldier, dirinya masih bisa mengemban tugas sebagai Kapten Amerika. Sama halnya dengan Tony Stark yang mengandalkan teknologi miliknya. Bucky pun sudah mengakuinya sebagai Kapten Amerika yang baru setelah dirinya menceramahi para petinggi JRC.
Tak lama setelah series berakhir, di hari yang sama kita langsung mendapatkan berita kalau film keempat Captain America akan segera digarap. Yang artinya, Thor bukan satu-satunya lagi superhero yang memiliki 4 film di MCU, walau berbeda karakter yang sebelumnya Steve Rogers. Menarik untuk kita nantikan. Sekian dulu video kita kali ini. Jika masih ada poin menarik yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. HR Fem pamit, explore your imagination, and see you next video.